Di sini podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan di sini podcast pada malam hari ini kita akan launching sebuah segmen baru dari di sini podcast, yaitu di sini podcast curhat dong. Yeay. Ulala. Oke, pada malam hari ini ditemani dengan seorang dokter yang menurut saya sangat luar biasa ya. Tapi semoga bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua, yaitu Dr. Helena Kartika Utami. Yeay. Ulala. Ulala. Selamat malam, Dr. Helena. Iya, ini pakai Dr. Helena. Formal banget ya. Selamat malam. Oke. Di sini, aku mau kenalin juga nih kita nih ada aku Oza pada malam ini. Terus yang kedua ada Tebo S sebagai Ahmad Heroni. Terus Wadaw. ada Ilham Adi Pradana, teman kita di Pangkat. Ilham ini adalah salah satu suspected atau salah satu pasien kita ya. Jadi agak lain memang ini. Kawan kita Ilham ini datang-datang pengen jadi pasien ternyata. Oke. Terus ada Welis Meni. Gimana Welis? Welis Esmeni, betul. Oke. Terus yang terakhir ada Ame atau Rahma. Apakah sudah bergabung dengan kami, saudara Ame? Perjalanan ya guys. Masih di jalan sih. Di jalan, ya. Semoga saudara Ame selamat sampai rumah, sampai tujuannya. Amin. Oke. Tanpa memperpanjang mukadimah yang sudah panjang ini ya, nanti saya potong sendiri guys. Maka kita akan langsung saja ke Dr. Helena. Silakan, Bu Dokter. Halo semuanya. Jadi, jadi malam ini kita ada kedatangan pasien nih. Mantan penderita DBD ya, Am ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai tentang DBD itu, coba Ilham ceritain dulu sedikit tentang yang kemarin Ilham alami. Jadi gini dok. Asik. Dok. Gile. Aku lebih ke gejalanya sih, sempat dirawat juga. Demam tinggi. Tuh beneran hampir 40, 39-40 lah. Terus 39-40 nih ukuran sepatu atau derajat. Oh, aku derajat. Aku pikir pukul 39 bukan Fahrenheit, bukan ini Kelvin. Ya, terus nafsu makan dan nafsu lagi sih. Emang kalau sakit biasa enggak nafsu ya. Tapi lebih ke demam tinggi, terus itu sih dok yang lebih terasa pusing juga. Oke, jadi yang kalau Ilham rasain mulai dari demam, pusing ya, Am ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, DBD ini penyebabnya karena apa sih, supaya kita bisa ngejelasin tentang gejala DBD dan tentang terkait DBD lainnya. Jadi, DBD ini penyebabnya itu adalah nyamuk. Jadi, faktornya itu adalah nyamuk. Tapi, DBD ini, dia tuh penyebabnya adalah namanya virus. Namanya tuh virus dengue. Makanya DBD itu kan singkatan dari apa coba? Ada yang tahu enggak? Demam berdarah. Apa demam berdarah dengue. DBD itu demam berdarah dengue. Makanya DBD. Kalau misalnya cuma demam berdarah B, jadinya DB kan? Nah, itu. Dulu aku kira B-nya itu cuma ber dulu. Aku cuma D-nya aku kira darah. Jadi demam berdarah, D-nya darah. Iya, sama kan. Demam berdarah dengue, D-nya tuh belakangnya. Berarti kita udah tahu nih sekarang nih. Karena penyebab virusnya itu namanya virus dengue. Dengue fever. Iya benar, dengue fever. Nanti kita akan bahas apa tuh dengue fever. Jadi
DBD ini kan demam berdarah dengue. Penyebabnya itu, faktornya itu adalah nyamuk betina. Nah, Aduh, jadi apa betina? Iya, Kenapa ada jantan? Yang makan darah. Iya, benar sekali, Welis, tepat sekali. Pasti dia Iya, untuk bertelur. Pasti dia Kan belajar bertelur darah. dulu. Iya, jadi yang menghisap darah itu adalah nyamuk betina. Kalau nyamuk Oh. jantan, dia tidak menghisap Pasti darah. makan buah. Dia dari Makan buah tumbuh-tumbuhan. sehat nih kan. Dari Oh, iya. tumbuh-tumbuhan. Makanya mereka kuat. Tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi nyamuk betina ini kan menghisap darah gitu kan. Ternyata di dalam tubuh si nyamuk ini ada virus si dengue ini. Akhirnya virus dengue itu masuklah ke dalam tubuh kita. Nah, Bentar, aku nanya. boleh. Nah, Bedain kan nyamuk dia jantan. menghisap. Dia menghisap. Virusnya di tubuh dia. Harusnya kan di tubuh dia tuh virus. Terus Nah, ngapa bisa jadi- virusnya masuk ke tubuh kita? Tuh, Ah, ini tuh. pertanyaan tepat. benar. Jadi gini, si nyamuk ini menghisap darah dari orang yang udah pernah kena DBD nih. Misalnya pasien A, dia udah kena DBD. Jadi nyamuk ini hisap darah dia kan. Di dalam tubuh dia ada virus dengue. Menghingut. Dia hinggaplah ke Ilham. Ya kan? Nah, pas dia hisap itu, dia sekalian mengeluarkan virus dengue yang ada dalam tubuhnya. Berarti bisa dibilang nyamuk ini perantara begitu, Dok ya? Iya, betul. Makanya disebut dia adalah vektor. Jadi vektor itu adalah hewan pembawa. Jadi dia cuma pembawa baik. Gitu. Vektor nih cowok kan. Kalau cewek dia vectris. Victoria sih, Victoria. Waduh. Berarti Tadi dia gitu ya sama bilangnya virus cewek nyamuknya. Iya, jadi nyamuknya tuh udah ada kena virus DBD. Karena nyamuknya itu si pembawanya itu. Bentar, jadi dia sekalian tadi jawaban pertanyaan aku, ketika dia ngisap, dia sekalian mengeluarkan berarti ya? Yes, betul sekali. Oke. Kalau Ngiler misalnya kayaknya ditanya Pak nih, dia. nyamuknya Itu siapa jarum. namanya ini dikenal dengan istilah Aedes aegypti. Gitu. Atau ada juga tipe yang lain yaitu Aedes albopictus. Tapi itu bahasa inilah ya. Nggak terlalu inilah. Pokoknya intinya nyamuk berdarah, nyamuk demam berdarah itu si nyamuk betina Aedes aegypti ini. Kayak dari nyamuknya udah clear dak nih? Ciri-ciri nyamuknya gimana tuh? Ada belang-belangnya gitu? Nah tuh. Oke, jadi ciri-ciri dari nyamuk ini, nyamuk DBD tuh warnanya, tubuhnya tuh berwarna coklat kehitaman. Nah, terus nyamuknya ini paling khasnya kalau ketemu itu dia bergaris-garis hitam putih. Nah, terus Kayaknya semua nyamuk hitam putih dah. enggak, beda. Kalau nyamuk beda ya? Anopheles hitam putih. Dia cuma hitam bae, nyamuknya kayak coklat doang gitu. Nah, ada garis-garis hitam putih. Baik. Terus kalau cara gampangnya ingetnya si nyamuk Aedes aegypti ini sukanya hidup di tempat. Kenapa, Wel? Nyamuk yang sering gigit kaki itu nyamuk apa? Nyamuk sering gigit kaki. Kamu nyamuk kaki. Bisa hidup di mana, bae, Wel? Dia Nyamuk lapar sih. Lihat dulu lah. Nyamuk lapar sih dia. Iya sih kayaknya. Iya sih, bisa jadi sih. Dia nyamuk kaki itu, Meh. Gigit nyamuk tuh biasanya emang nyamuk betina lah. Kan dia yang ngisap darah. Kan tadi katanya nyamuk jantan buah-buahan gitu. Tumbuh-tumbuhan gak sih? Ya pokoknya semua nyamuk makan buah-buahan nih. nyamuk jantan. Nyamuk tuh makan buah-buahan dia makan atau gimana? Ngisap sarinya lah. Ngisep sari Pasti buah dimakan gitu, Meh. Aduh. Emang apa namanya nih? Tusuk jarum nyamuk yang gigit kita ke kulit itu bisa nembus itu ya buah ya? Bisa. Kita dia ngambil sarinya bae, Meh. Tapi kan harus nembus ke dalam buahnya kalau mau ngambil sarinya. Tuh, kulit kobek tembus, Meh. Masa gua udah nembus. Baju tembus. Kulit apel tebal kan? Iya kan, enggak semua, mungkin enggak cuman apel, mungkin ada buah yang lembut-lembut lainnya mungkin. Iya, Cherry semangka, gitu, Meh. Semangka. Atau buah yang udah kebuka. Misalnya dari tumbuhan atau yang kita jadi bahas ini ya. Makanan nyamuk. Alright, lanjut. Oke. Lanjut. Taruh. Kalau nyamuk tuh kalau misalnya kita teplok,
Untung isapannya tuh udah kayak jarum pentul dah ya. Kalau misalnya ditepuk, kecucuk. Aduh. Masa tuh kita gitu ya, Bang? Nggak bisa mikir itu ya. Nggak mau orang Serem nih kan kayaknya. Benar tuh betul. Sakitnya tuh di sini sih. Wow. Wow. Jarumnya sungguh fleksibel dah ya. Asli. Subhanallah, ciptaan Tuhan, guys. Nah, Asli. ini loh nyamuknya, weh. Nah, ini. Oh, bintik-bintik Jadi- begini yo. Iya, dia bisa vertikal juga, bisa horizontal, tergantung lah. Bisa bintik-bintik kayak gini. Pokoknya intinya dia hitam putih ciri khasnya tuh. Terus kalau nyamuk DBD nih, dia sukanya malah di tempat yang bersih. Wah. Kalau misalnya ditemuin di dalam tempat yang kotor, itu berarti bukan nyamuk Aedes aegypti, berarti nyamuk tipe lain. Itu. Nyamuk suka kebersihan juga ya, keren. Dan dia nih paling sering menghisap darahnya pada Kok pagi pagi dan sama sore ya? Jadi Malam kalau tidur malam kali dia dia. malah jarang. Karena dia bersarang dan bertelur di tempat yang gelap, Jadi kalau misalnya Oke, tidur ya. gelap, nah dia bersarang lah di situ dan bertelur. Len, berarti dia udah mau disederhana ya? Kenapa tuh? Enggak sih kayaknya. Iya, kan pagi sore. Tuh, maunya di pagi sore dia. Berarti nyamuk yang di got-got tuh bukan Aedes aegypti dong? Kan dia kotor gitu. Kalau misalnya di tempatnya kotor berarti bukan Aedes aegypti. Oh iya. Nah, coba kalau misalnya kita lihat di sini ya, daya jelajah terbangnya hingga 100 meter. Mengapa inilah yang Lapangan dipakai bola lah ya. nanti untuk misalnya fogging. Fogging tuh dilakuin berapa sih jaraknya? Nah, salah satunya tuh karena dia nih punya daya terbang sejauh 100 meter. Gitu. Lumayan jauh. Lumayan. Lapangan bola. Lapangan bola. Kau ajak lari berarti Kalau aku pernah gigit, Iya. kau ajak lari 100 meter. Kalah dia. Ngajak sprint lah ya. Nah, itu. Nah, kira-kira dari nyamuknya ada lagi yang pengen ditanya enggak? Dia ini berkoloni atau sendiri-sendiri biasanya, Len? Ciri-ciri gigit. Nah, itu boleh. Koloni ya. Ciri gigitnya nggak bisa kita bilang ini gigitan siapa, Bo. Karena Enggak, maksudnya posisi gigitnya gitu. Maksudnya kalau nyamuk biasa itu dia biasanya mungkin cuman hinggap gitu, terus posisinya biasa. Kayak suka-suka dia lah, Bo. Dia dengan laptop di mana gila? Bukan. Aku pernah lihat. Mungkin Bukan, ada aku pernah khusus lah ya. lihat. Jadi Ada dia tuh posisi-posisi katanya tertentu yang diincar. Kau pikir nggak? Aku udah bukan pernah gitu, berpikiran Me. sana sih. Enggak, aku pernah ini. Jadi dia itu katanya aku dulu pernah kayak ngelihat di mana gitu, aku lupa. Jadi dia tuh gigitnya tuh kayak agak nungging gitu. Agak nungging. Iya. Ini. Iya, ya. Ini salah satu ciri dari nyamuk Aedes aegypti, tunggu. Nah, jadi posisi ketika menggigit nih, kelihatan nggak gambarnya? Lihat. Nah, jadi kalau misalnya nyamuk Aedes aegypti, kalau dia lagi gigit, dia tuh bagian badannya dia malah mengangkat ke atas. Nungging kan? Sebentar, Len. Bentar. Aku Aku mau lagi nanya. memperhatikan. Betul. Aku nanya. Kenapa? Nyamuk nih menggigit, menghisap, Nusuk. atau menyengat, atau menusuk. Nah, Dia ditusuk dulu deh. untuk menghisap. Menusuk untuk menghisap ya. Bukan menggigit berarti ya. Bukan. Oh. Tapi kan kalau kita kan dengarnya istilahnya tuh bahasanya digigit nyamuk. Mana kita istilahnya dihisap nyamuk. Ya kan? Iya. Cukup, Pak. Ada lagi, Pak? Mantap. Oke. Tentang nyamuknya udah lumayan panjang ya. Iya. Kenalan dulu biar kenal gitu Iya, kan. Jadi benar. kalau Setuju dia sama Tebo. bertamu kita tahu gitu. Kenapa? Jadi kalau misalnya nyamuknya, kenapa nanti dalam pemberantasan nyamuknya tuh ada dikenal dengan istilah 3M+. Nah, itu tuh karena berangkat dari si nyamuknya ini. Yang tipenya dia tipenya di tempat yang bersih. Bersih. Gitu. Berarti kita harus 3M+ lebih ya? bersih. Nah, ada plusnya itu loh. Tadi dijelasin Kalau korupsi kan 16M ya. Wah, 15M Mbak. Kocok. Bisa. Lanjut guys. Aduh. Lanjut.
Oke. Tak bisa berkata-kata lagi.